Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pandangan para pakar atau ahli tentang perkembangan kognitif. Siapa saja pakar dan ahli tersebut? Terdapat 15 pakar atau ahli yang menyumbangkan pandangan mereka mengenai perkembangan kognitif. Mereka adalah Vygotsky, David Ausubel, Gagne, hingga Raymond Cattell. Untuk yang pertama, yaitu pandangan Vygotsky. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Inti dari pandangan Vygotsky yaitu kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis. Selain itu, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Pada teori Vygotsky terdapat 3 konsep pandangan. Yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Pada konsep ini lebih menekankan kepada kemampuan siswa dalam melakukan suatu hal. Apakah siswa atau anak tersebut dapat melakukan sendiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua adalah scaffolding. Teori perkembangan Vygotsky mendeskripsikan perubahan pada anak usia dini dalam melakukan pembelajaran. Di sini, guru memberikan dukungan agar anak bisa lebih mandiri. Yang ketiga adalah bahasa dan pemikiran. Bahasa di sini tidak digunakan sebagai alat komunikasi saja, melainkan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan suatu tugas. Pakar atau ahli selanjutnya yaitu David Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan nama teori belajar bermakna. Inti dari teori belajar bermakna adalah apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Teori belajar bermakna atau teori belajar David Ausubel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada keterkaitan antara pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Yang kedua, siswa memiliki kebebasan memilih apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa menyusun pemahamannya sendiri. Selanjutnya adalah Gagne. Gagne berpendapat bahwa kognitif adalah kemampuan membedakan atau diskriminasi, konseptual yang real, membuat definisi-definisi, merumuskan peraturan berdasarkan dalil-dalil, dan bagaimana cara individu bertingkah laku, dan cepat lambatnya individu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Gagne memiliki teori belajar yang disebut dengan teori belajar spesifik. Teori belajar spesifik Gagne memiliki 9 peristiwa pembelajaran, yaitu memperoleh perhatian, menginformasikan tujuan pembelajaran, menstimulasi hasrat belajar, menampilkan isi, menyajikan panduan pembelajaran, menampilkan kinerja, menyediakan umpan balik, menilai kinerja, dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya adalah Alfred Binet. Binet berpendapat bahwa potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Menurut Binet, ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama, konsentrasi, yaitu kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua adalah adaptasi, yaitu kemampuan penyesuaian terhadap masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah bersikap kritis, di mana kritis baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Pakar selanjutnya adalah Cameron dan Barley. Menurut Cameron dan Barley, aktivitas kognitif akan sangat tergantung pada kemampuan berbahasa,
baik secara lisan maupun tulisan. Karena bahasa adalah alat berpikir, di mana dalam berpikir menggunakan pikiran atau kognitif. Pakar selanjutnya yaitu Carl Witherington. Menurutnya, intelijensi merupakan kesempatan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas dalam menggunakan bilangan dan angka. Yang kedua, efisiensi penggunaan bahasa. Yang ketiga, kecepatan pengamatan. Yang keempat, fasilitas dalam memahami hubungan. Dan yang terakhir adalah menghayal atau mencipta. Pandangan Sternberg. Terdapat 5 komponen kognitif yang dikemukakan oleh Sternberg, yaitu 1. Metakomponen adalah proses kendali yang lebih tinggi tingkatnya, yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. 2. Komponen penampilan, yaitu proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Ketiga, komponen pencapaian, yaitu proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Yang keempat, komponen ingatan, yaitu proses terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Dan yang kelima adalah komponen alih terap, yaitu proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi ke situasi yang lain. Pakar selanjutnya adalah Guilford. Guilford mengembangkan suatu teori atau model yang disebut dengan struktur kognitif. Berdasarkan teori ini, aktivasi mental dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. B. Konsen atau materi, menunjukkan macam materi yang digunakan terdiri dari 4 kategori, yaitu figuran, simbolik, sematik, dan behavioral. C. Produk yang merupakan hasil dari proses dan materi terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Selanjutnya adalah Renzulli, John Locke, dan Herbart. Menurut Renzulli, ciri-ciri kemampuan kognitif antara lain mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luar, penalaran tajam, hingga mampu membaca pada usia lebih muda. Sedangkan menurut John Locke dan Herbart, kognitif merupakan jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Pada pendapat John Locke dan Herbart, mereka lebih menekankan terhadap tanggapan-tanggapan. Untuk pakar atau ahli selanjutnya yaitu Watts dan Galton. Menurut Watts, perkembangan kognitif dapat ditingkatkan apabila orang tua penuh kasih, responsif secara verbal, dan memberikan lingkungan yang terorganisasi dan bisa diramalkan dengan kemungkinan untuk variasi pengalaman. Sedangkan menurut Galton, keunggulan kognitif seorang tercermin dalam keunggulan kekuatan fisik. Pakar selanjutnya yaitu Williams. Williams memberikan pendapat mengenai ciri-ciri perilaku kognitif. Ciri-cirinya adalah 1. Berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan. 2. Berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan yang beragam. 3. Berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau beda dari yang lain. Dan yang keempat adalah berpikir terperinci, yaitu mengembangkan, menambahkan, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. 2 pandangan terakhir adalah dari Anita E. Wohlforth dan Ramian Kettle. Menurut Wohlforth,
Kognitif merupakan suatu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan Raymond Cattell mengklarifikasikan kognitif ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, fluid intelligence, di mana tipe kemampuan analisis tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Dan yang kedua adalah crystallized intelligence, di mana tipe kemampuan analisis dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Demikian pembahasan kali ini mengenai pandangan para pakar atau ahli tentang perkembangan kognitif. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video.